Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya tentunya di channel kami. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bedah 3 rekomendasi alat untuk konten kreator untuk di Facebook ya. Jadi ya alat yang sederhana kita akan bedah di video kali ini. Nah, oke, tetapi sebelum lanjut, gimana nih kabarnya buat teman-teman semua? Semoga ya dalam keadaan sehat dan tentunya dimudahkan lagi rezekinya ya, amin. Nah, oke, jadi kalau saya lihat ya untuk saat ini sudah banyak sekali yang mungkin sudah lemah ya menjadi kreator untuk di Facebook ini. Nah, mungkin ada beberapa hal termasuk ya mungkin seringnya terjadinya pelanggaran ya, itu yang biasa terjadi di akun kita dan menyebabkan kita malas lagi ngonten untuk di Facebook ya. Nah, mungkin hal yang perlu teman-teman perhatikan bahwa memang kalau untuk menjadi konten kreator itu nggak bisa secara cepat ataupun secara instan untuk kita bisa dapat penghasilan. Jadi nggak bisa seperti itu ya. Jadi kalau saya lihat ini kebanyakan inginnya cepat ya, sehingga melakukan hal-hal yang mungkin termasuk reupload ini sering sekali terjadi, melakukan reupload ya. Memang untuk 1 bulan 2 bulan aman ya, tetapi enggak untuk kedepannya itu belum tentu aman ya. Nah, malahan untuk reputasi akun kita ini akan rusak ya teman-teman. Jadi seperti itu. Sebenarnya kalau dari Facebook sendiri ya, ini sebenarnya bukan nggak mau terima untuk monetisasi yang kita ajukan. Biasanya mereka juga bisa mengetahui untuk reputasi akun kita bagus apa enggak ya, kemudian aktivitas kita ya, interaksi-interaksi kita. Karena kebanyakan kalau untuk di Facebook sendiri itu banyak sekali yang mungkin ya menganjurkan untuk saling berinteraksi ya, padahal sebenarnya itu ya saya bilang itu sebenarnya interaksi yang enggak autentik ataupun interaksi yang enggak alami. Nah, yang dimaksud interaksi alami itu seperti apa sih, Bang? Jadi interaksi alami itu ya memang penonton itu menemukan video kita ya, itu memang menemukan dari beranda dari Facebook kita, kemudian menyukai video kita itu atas apa yang kita sampaikan ataupun video kita itu memotivasi ya, bukan yang saling follow to follow, saling real to real. Nah, itu sebenarnya kalau saling follow to follow, real to real, itulah yang terjadinya interaksi nggak alami ya. Biasanya akun kita nggak ada pelanggaran ya, video kita video asli tapi monetisasi belum diterima, bisa jadi interaksi teman-teman itu yang mungkin tidak efektif ya. Artinya ya sering melakukan kegiatan saling berkunjung, itu sebenarnya nggak diperbolehkan ya. Jadi intinya dari Facebook sendiri ya, seorang konten kreator ini wajib membagikan videonya, kemudian pemirsa ini yang dianggap adalah pemirsa yang alami ya, bukan saling real to real ataupun saling follow to follow, itu memang tidak diperbolehkan. Bahkan jika teman-teman juga ingin coba, silakan teman-teman bisa coba saja ikuti, pasti nanti nggak lama untuk akun teman-teman itu akan keluar sendiri, kemudian akun Facebook kita akan berat ya, kemudian kita bisa keluar dari akun Facebook kita, harus login lagi ya karena kebanyakan mengikuti. Nah, dari situ ya teman-teman bisa perhatikan memang sebenarnya kalau kita terlalu mengejar ya, itu tidak diperbolehkan ya, dan itu yang bisa menjadi gagalnya kita sebagai konten kreator untuk di Facebook. Nah, kenapa? Karena menjadi konten kreator ini merupakan ya, kalau saya bilang ini aset ya untuk jangka panjang ya, bukan untuk saat ini saja. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan penghasilan jangka panjang ya, tentu tetap ada proses ya, semua itu nggak bisa instan, nggak bisa cepat ya. Kalaupun cepat itu melakukan reupload ya memang cepat ya, tapi ujung-ujungnya ya pelanggaran, sudah gajian, gajinya nggak terkirim, gajinya ditahan. Karena kalau sudah jelas pelanggaran hak cipta ataupun hak kekayaan intelektual, itu Facebook bisa menangguhkan pembayaran kita sebelum pelanggaran tersebut selesai ya, akan ditangguhkan sekitar 90 hari. Mungkin itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bedah ya 3 rekomendasi untuk alat konten kreator ya, yang mungkin yang bisa teman-teman dapatkan ya untuk kreator di Facebook ya. Jadi ya teman-teman juga bisa menjadi kreator di tempat lain. Jadi ada 3 rekomendasi buat teman-teman semua untuk alat konten. Yang pertama ya tentu adalah smartphone ya. Jadi yang pertama adalah smartphone, kemudian juga ya mic ya perlu juga teman-teman. Jadi agar nanti suara jelas itu juga kita perlu menggunakan sebuah mic ya. Oke, jadi di sini saya akan bedah ya untuk ya peralatan sederhana untuk konten kreator untuk di Facebook ya. Nah, di sini saya akan langsung masuk menggunakan perekam HP saya teman-teman ya, dan saya akan rekomendasikan saja buat teman-teman semua ada 3 jenis ya
untuk peralatan kita menjadi konten kreator untuk di Facebook ini. Dan oke, tetapi sebelum lanjut, alangkah baiknya buat para pendatang baru khususnya di channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe agar nanti teman-teman tidak ketinggalan seputar Facebook profesional dan juga halaman fanspage ya. Oke, di sini ada rekomendasi 3 alat konten kreator ya buat teman-teman yang masih baru ya. Nah, di sini yang wajib teman-teman miliki. Oke ya, jadi 3 jenis alat konten kreator. Yang pertama adalah tripod ya. Nah, jadi jika teman-teman ingin menjadi kreator vlog ya, ini bisa menggunakan tripod seperti ini. Jadi tripod yang sederhana, sedang seperti ini. Ini teman-teman mudah digunakan ya. Oke, jadi di sini ya maaf ya, jadi masih berantakan juga untuk tempat kontennya ya, karena saya juga bisa berfokus juga di TikTok ya. Oke, jadi ada tripod seperti ini rekomendasi buat teman-teman semua ya. Jadi tripod kecil, kemudian juga yang kedua adalah smartphone ya. Kalau smartphone ya mungkin teman-teman sudah nggak asing ya, ada HP seperti ini. Saya juga menggunakan HP Oppo ya. Nah, kemudian yang kedua juga ada HP ya. Jadi ada HP seperti ini ya, HP biasa nggak masalah. Yang terpenting adalah niat untuk kita konten ya. Kemudian yang ketiga ya, jadi untuk yang pertama adalah tripod, alat konten sederhana adalah tripod. Kemudian yang ketiga ada mic ya. Jadi mic teman-teman juga bisa menggunakannya agar nanti juga suara ini bisa lebih jelas ya. Jadi ada mic ya, teman-teman bisa cari ya untuk mic agar suara kita bisa jelas. Oke ya, jadi ada 3 alat konten kreator sederhana. Yang pertama ada tripod, kemudian ada smartphone ya, dan yang ketiga ada mic ya. Jadi mic ini juga bertujuan agar suara kita bisa menjadi jelas ya. Nah, ini teman-teman juga bisa dapatkan di ya di tempat belanja online. Banyak sekali mic-mic yang bisa teman-teman dapatkan ya. Dan intinya terutama adalah ya kita harus wajib konten ya, ataupun rajin upload untuk di Facebook ini. Tetapi agar nanti untuk reputasi akun kita bagus, kualitas akun kita bagus ya, utamakan konten asli ya. Jadi yang pertama rekomendasi untuk alat konten untuk buat teman-teman yang masih baru ya, ini bisa ada tripod pendek ya, tripod simple, ada smartphone, dan juga ada mic seperti ini. Dan di sini saya menggunakan mic wireless ya, mic wireless seperti ini. Jadi nanti teman-teman juga bisa dapatkan ya di aplikasi belanja online ya. Itu yang saya rekomendasikan buat teman-teman semua ya, khusus yang masih baru ataupun masih pemula ya. Jadi seperti itu untuk 3 rekomendasi alat konten buat teman-teman kreator Facebook ya. Oke, jadi itulah tadi untuk 3 rekomendasi alat konten buat teman-teman semua yang ingin berfokus menjadi konten kreator di Facebook. Bahkan jika teman-teman sudah ahli di Facebook, teman-teman juga bisa merambah menjadi konten kreator di platform lain seperti di Capcut, seperti di TikTok ya, seperti di Shopee Affiliate, seperti di YouTube ya. Itu teman-teman juga bisa dikembangkan di situ ya. Intinya kita harus tetap selalu belajar teman-teman ya. Jadi semua bisa itu karena biasa. Nah, sistemnya adalah seperti itu. Dan oke ya, itu saja untuk 3 rekomendasi alat konten buat teman-teman semua. Nah, jadi nih yang mungkin sudah kurang semangat untuk di Facebook ini ya, semangat lagi ya, fokuskan pada konten-konten asli, nggak usah ngejar cepet ya. Kalau ngejar cepat ya ujung-ujungnya pelanggaran, kemudian videonya dihapus oleh Facebook ya. Ujung-ujungnya nantinya juga kedepannya akan susah dapat monetisasi ya. Jadi seperti itu saja buat teman-teman semua, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jadi itu saja untuk 3 rekomendasi untuk alat konten buat YouTuber pemula, buat kreator Facebook pemula. Ada tripod, ada smartphone, dan juga ada mic ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan itu saja terlebih dahulu ketika teman-teman ingin menjadi konten kreator untuk di Facebook maupun di platform yang lainnya. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.